So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau menjelaskan materi lanjutnya dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Presentasi ini dilakukan oleh Yunanda Aditya Subari dengan NIM 72114190883 saya sendiri. Oke, lanjut. Yang pertama, saya mau ngebahas tentang apa itu perangkat keras atau hardware. Hardware itu adalah berbagai perangkat fisik yang ada di laptop atau PC. Pasti teman-teman sudah pada tahu kan, pasti paling nggak pernah ngelihat atau bahkan punya itu laptop ataupun PC. Nah, contoh-contoh hardware itu yang seperti apa? Yang pertama itu yang di dalam motherboard. Saya mau menjelasin motherboard sendiri itu kayak di dalamnya itu ada isinya prosesor, ada RAM, ada sirkuit kayak penerima WiFi, terus ada Bluetooth dan lain-lain. Di dalam motherboard itu ada itu. Nah, terus dalam laptop itu sendiri itu ada apa aja? Ada ruang penyimpanan seperti hard disk, SSD, terus kadang ada juga SSHD dan sejenisnya. Terus dalam laptop atau komputer itu juga ada alat input, alat output, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu prosesor. Prosesor atau sering disebut dengan yang namanya Central Processing Unit adalah perangkat komponen yang paling penting atau yang bisa dibilang paling sakral lah ya. Jadi prosesor ini kalau nggak ada prosesor, komputer itu bisa dipastikan nggak bakal menyala walaupun sudah ada power supply dan lain-lain. Tapi tanpa adanya prosesor nggak mungkin nyala, dijamin. Nggak cuma komputer sih, sekarang di HP juga ada yang namanya prosesor. Prosesor bahkan sudah ada di smartphone seperti saya bilang tadi. Prosesor itu penting karena di dalamnya itu terdapat proses pengolahan data yang dilakukan oleh komponen lain seperti hard disk, VGA, RAM, dan juga OS dan software. Data mereka perlu diolah oleh sebuah prosesor. Nah, jadi misalnya teman-teman semua ini lagi ngebuka Word, lagi ngetik tuh. Nah, sebuah ketikan itu akan muncul di layar. Itu karena telah diolah oleh sebuah prosesor. Semakin cepat prosesornya, maka semakin cepat juga hasil ketikan tersebut itu muncul di dalam layar laptop teman-teman semua. Nah, kira-kira kegunaan prosesor itu seperti itu. Nah, untuk prosesor sendiri itu untuk di tahun 2020 ini sudah berkembang cukup pesat dan ada dua vendor yang merajai di pasar prosesor. Yang pertama itu ada Intel dan juga AMD. Nah, untuk Intel sendiri itu sekarang udah masuk ke generasi ke-10-nya yang kecepatannya melebihi dari generasi sebelum-sebelumnya. Nah, untuk AMD sendiri sekarang itu sudah ada yang namanya AMD Ryzen 4000 series yang berduel melawan Intel Core 10 generation. Nah, jadi mereka tuh saling berduel gitu, paling cepat yang mana untuk prosesornya. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan prosesor. Lanjut. Selanjutnya ada yang namanya memori. Nah, dalam komputer itu disimpan dua buah memori, yaitu teman-teman udah tahu namanya apa. Yang pertama itu ada RAM dan juga ROM. Nah, perbedaannya itu kalau untuk RAM itu datanya sifatnya sementara. Jadi gini, misalnya teman-teman lagi ngedit video pakai Adobe Premiere atau pakai Sony Vegas dan lain-lain itu, maka apabila kita menutup software tersebut, maka datanya apabila kita tidak nge-save ke ROM, hard disk, SSD dan sejenisnya, maka data tersebut akan hilang. Kalau misalnya tiba-tiba teman-teman pakai komputer nih, lagi ngerjain tugas keyboard, nah tiba-tiba mati lampu gitu. Nah, secara otomatis kalau teman-teman nggak nyimpen datanya, maka data tersebut bisa dipastikan bakal hilang karena data tersebut disimpannya di RAM maksudnya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya lagi ngerjakan data, jangan lupa buat nge-save datanya ke ROM. Nah, untuk jumlah memori RAM memang lebih kecil daripada ROM, daripada hard disk. Bisa dibayangkan dalam sebuah laptop itu kadang RAM-nya cuma 2 GB tapi hard disk-nya bisa sampai 500 GB. Nah, untuk zaman sekarang di tahun 2020 ini, sebuah PC yang ideal itu membutuhkan RAM 8 GB dan juga penggunaan SSD dibanding hard disk yang kecepatannya jauh lebih cepat. Lanjut. Nah, untuk harga RAM memang lebih mahal daripada ROM. Seperti saya bilang tadi, jelas banget dong. Harga RAM 16 GB aja itu udah setara dengan hard disk 1 TB.
RAM mahal karena kecepatan itu sangat tinggi. Ya kira-kira seperti itu untuk lanjutannya. Selanjutnya ada yang namanya ruang penyimpanan atau ROM sendiri yang tadi saya bahas tadi. Untuk memori itu akan ada ROM dan ROM. Nah, ROM itu ruang penyimpanannya. ROM itu contohnya seperti hard disk, SSD, flash disk, disket, DVD-ROM, dan lain-lain. Nah, untuk flash disk itu maksudnya untuk disket itu udah jarang banget digunakan di tahun 2020. Sebenarnya sama aja fungsinya, tapi kan bentuknya itu sudah ya usang dan jarang banget perangkat zaman sekarang itu support untuk disket. Dan juga kapasitasnya juga lumayan kecil sih, disket tuh tahu saya tuh cuma 8 MB, bahkan sekarang 8 MB muat apa sih, satu video aja nggak cukup ya kan. Nah selanjutnya ada alat-alat output. Nah maaf itu salah nih, dapetnya agak sedikit kurang, daripada saya ngedit lagi ya langsung aja ya. Jadi ini saya mau menjelaskan tentang alat-alat input dan output. Nah karena nggak ada, jadi alat-alat input itu alat-alat yang memberikan masukan ke dalam komputer. Misalnya kalian mengetik kan, nah alatnya itu apa aja seperti keyboard, mouse. Nah nanti kan misalnya kalian mengklik mouse tersebut, maka di layar akan tampil kan gambaran kita mengetik. Misalnya kita klik double, itu seperti membuka aplikasi. Nah kalau misalnya untuk keyboard tuh bisa kalian mengetik keyboard, maka akan tampil di sebuah layar komputer. Nah kira-kira alat input seperti itu. Nah untuk alat-alat output itu sendiri kebalikan dari alat-alat input. Nah alat-alat output itu yang mengeluarkan output. Nah bisa berupa kertas, pada dan lain-lain. Nah teman-teman sudah bisa tebak kan alat-alat output itu yang seperti apa. Contohnya itu seperti printer, terus ada speaker, ada headset seperti yang saya pakai ini, dan lain sebagainya. Nah sepertinya itu kebalik ya, kira-kira seperti itu sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Nah alat-alat komputasi pribadi itu adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat dalam suatu jaringan. Nah seperti ini gampang banget sih dipahami sih. Contoh alat komputasi itu seperti handphone. Nah kita kalau misalnya menelepon orang lain, kita membutuhkan handphone. Ada smartphone juga yang mempunyai kemampuan yang lebih dibanding handphone. Ada juga WiFi. Nah untuk menghubungkan jaringan antar jaringan tuh menggunakan yang namanya WiFi. Lanjut, selanjutnya ada yang namanya software. Nah software itu apa sih? Software itu adalah sebuah perangkat lunak komputer yang berfungsi menjalankan perangkat keras. Kenapa saya bilang seperti ini tuh karena gini loh, misalnya kalian buka PowerPoint. Nah pada saat kalian membuka PowerPoint tersebut, maka di dalam komputer itu terdapat berbagai macam proses. Prosesor yang langsung bekerja, terus ada RAM yang untuk menyimpan datanya, dan lain sebagainya. Nah kira-kira software itu simpelnya seperti itu. Nah software itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada software system dan juga software aplikasi. Nah untuk software system itu seperti sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, terus ada macOS dan lain-lain. Nah untuk software aplikasi itu seperti Microsoft PowerPoint, terus ada CorelDRAW, ada Adobe Premiere dan lain-lain. Lanjut, selanjutnya ada komunikasi. Nah kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui telepon publik seringkali lebih lambat daripada terhubung ke jaringan sendiri. Maksudnya seperti apa? Nah misalnya kita pakai telepon publik yang itu loh, yang internetnya kecepatan lambat, itu akan lebih cepat menggunakan WiFi dengan jaringan komputer itu sendiri ya, kira-kira seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis jaringan. Local Area Network atau LAN sering kita jumpai siaran pada sebuah komputer. Nah itulah sebuah jaringan yang menghubungkan sebuah komputer. Contohnya pada saat kita mencolok flash disk komputer, maka LAN berguna untuk mentransmisikan data dari HUB. HUB itu seperti colokan ke flash disk dulu, kita mau nyolok. Nah yang tempat colokannya itu namanya HUB. Data dari HUB ke dalam sistem operasi. Jadi misalnya kita nyolok flash disk, maka LAN bekerja untuk mentransmisikan data dari flash disk tersebut ke sistem operasi. Jadi pas kita nyolok, maka di dalam layar komputer kita maka kelihatan data-data kita yang ada di dalam flash disk tersebut. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada router. Pasti sering mendengar kan istilah router, apalagi buat kalian yang mau masang jaringan WiFi di rumahnya. Nah router sendiri itu adalah alat yang memancarkan jaringan. Nah dengan ada local area network ini, maka jaringan komputer dapat menerima data jaringan dari router tersebut. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari
materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.